Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah bi ni'matillahillati tatimmus shalihat. Kita senantiasa memuji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat demi nikmat kepada kita, sehingga di malam ini kita kembali duduk ingin mendengarkan bagaimana uraian-uraian para ulama dari hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang keindahan dan kemuliaan agama kita. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dari risalah singkat dari seorang alim ulama, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala, di dalam kitab beliau yaitu Al-Usulus Salasah, di mana kita sudah memasuki pembahasan bahagian yang ketiga dari keterangan beliau di dalam kitab ini. Di buku saya di halaman 23 beliau mengatakan i'lam. Kembali beliau mengingatkan kepada kita yang ketiga kalinya kata i'lam. Itu adalah i'lam adalah tambih, yang biasanya kalau kita ada orang yang sementara dia kurang memperhatikan, maka dengan kata i'lam ini adalah mengalihkan perhatiannya supaya dia kembali perhatian. Biasanya kalau kita adalah dengan mengetus seperti ini. Nah, itu supaya ada perhatian. Itu kata i'lam. Maka artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang tentunya sangat penting yang akan diuraikan oleh beliau setelahnya. Oleh karena itu kembali yang ketiga kalinya beliau mengatakan arsyadakallahu li ta'atihi. Beliau kembali mendoakan kita. Arsyadaka, yang disebut dengan kata ar-rush, yaitu beliau mendoakan kita. Arsyadakallahu, ar-rusydu yaitu al-istiqomatu ala tariqil haq, adalah istiqomah di jalan kebenaran. Itulah arsyadaka. Subhanallah jamaah. Jadi doa beliau mengatakan arsyadakallahu, semoga Allah memberikan kepada anda istiqomah. Untuk apa? Li ta'atihi, untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau. Arsyadakallahu li ta'atihi. Tentunya yang namanya taat kita butuh pahami adalah al-muwafaqatu. Al-muradu fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdzur. Yang namanya ketaatan adalah
mengerjakan perintah dan meninggalkan hal yang dilarang. Subhanallah jamaah, kalau kita cermati, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada Anda untuk senantiasa di atas kebenaran, untuk terus dan terus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah. Kemudian beliau mengatakan annal hanifiyata millata Ibrahimah. Annal hanifiyata, kata al-hanifiyah, apa itu hanifiyah? Bahwasanya hanifiyah yaitu adalah millatah ma'ilatu ala syirk. Dia adalah yang melenceng dari kesyirikan, menjauh dari kesyirikan. Itu namanya hanifiyah. Hanif. Mabniyatu alal ikhlas lillahi azza wajal, itulah namanya hanifiyah. Jauh dari kesyirikan tetapi dibangun di atas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya hanifiyah. Disebutkan di sini bahwasanya annal hanifiyata millata Ibrahimah. Itulah millahnya. Itulah jalannya, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim tentunya kita kenal, dia adalah merupakan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Ibrahim. Ternyata agama beliau sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hanifiyah, selamat dari kesyirikan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu agamanya jamaah? Anta budallaha wahdahu mukhlisan lahuddina. Ini kata beliau, yang namanya agama Ibrahim yang selamat dari syirik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala adalah anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu semata, mukhlisan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka perhatikan jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya di sini dari uraian Asy-Syaikh rahimahullahu taala, al-ibadah terbagi dua. Jadi ditulis baik-baik, al-ibadatu qisman. Ibadah itu terbagi dua. Yang bisa dipahami dari uraian beliau, anta budallaha, maka tentunya namanya ibadah terbagi dua. Satu, ada ibadah yang sifatnya amun, adalah umum. Ibadah yang sifatnya umum. Apa itu? Lihat kata beliau, adalah at-tadallulu lillahi mahabbatan wa ta'dhiman bi fi'li awamirihi wajtinaba nawahihi ala wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'ah atau syara'i'uhu. Kata beliau, yang namanya ibadah secara umum adalah at-tadallul, yaitu merendahkan diri lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah secara umum namanya, yaitu dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apa? Mahabbatan, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merendahkan diri kepada Allah karena ta'ziman, karena mengagungkan dia dengan mengerjakan semua apa yang dia perintahkan.
dan menjauhi semua yang dia larang. Dari sisi apa yang dituntunkan atau apa yang datang dari syariat-syariat kita. Nah, inilah ibadah secara umum. Jadi artinya ibadah secara umum adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kecintaan, mengagungkan, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat kita. Itulah ibadah secara umum. Yang kedua, ada namanya al-ibadatu al-khassah, ibadah khusus. Maka ibadah khusus inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi perhatikan, ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang senantiasa dipakai oleh para ulama. Makna ibadah secara khusus. Apa itu ibadah secara khusus? Saya sebutkan dulu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibadatu, yang namanya ibadah secara khusus, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah, minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina, kal khawfi wal khasya wat tawakkul was shalah waz zakat was ziyam wa ghairi dzalik. Nah, lihat kata beliau, ibadah secara khusus adalah ismun jami'un. Jadi ismun jami'un, nama yang melingkup, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Jadi perhatikan ini bagus sekali dari uraian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan para ulama sering menggunakan ibarah ini, ungkapan ini tentang ibadah. Adalah ibadah yang melingkup semua atau segala sesuatu yang Allah cintai. Itu ibadah. Kita membantu orang, Allah cinta tidak? Cinta, itu ibadah. Ketika ketemu dengan saudaranya dengan wajah yang ceria, Allah cinta seperti itu? Allah cinta, itu ibadah. Perhatikan ini bagus sekali jamaah. Adalah likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Segala sesuatu, jadi dia melingkup segala sesuatu yang Allah cintai. Dan wa yardah, dan Allah ridhoi. Jadi saya ulangi karena ini bagus sekali, yang bisa nantinya menghafal ungkapan dalam bentuk bahasa Arabnya, Masya Allah, itu bagus. Tetapi setidaknya kalau belum bisa, minimal kita hafal dari sisi maknanya secara umum. Saya ulangi, adalah ismun jami'un. Jadi ismun jami'un adalah semua nama yang likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, yang melingkup segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Kita sholat, Allah ridho atau tidak? Ridho, ibadah. Kita puasa, Allah ridho atau tidak? Cinta atau tidak? Cinta, ibadah. Kita bersedekah, mengeluarkan zakat, khusyuk, takut, memuliakan, mengagungkan, membesarkan, adalah semuanya ibadah. Kenapa? Allah ridho. Apalagi jamaah kalau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, dari sisi mana? Minal aqwal, dari ucapan. Maka ucapan baik jamaah, tutur kata yang baik, sopan santun, Allah cinta, Allah ridho, Allah cinta dan ridho, ibadah. Kalau begitu kita harus menjaga ucapan kita jamaah. Zikir, Allah cinta dan ridho, cinta dan ridho, ibadah. Dari ucapan kita, wal a'mali dhahirah, demikian pula
perbuatan-perbuatan kita, baik yang nampak, yang langsung kelihatan, wal batinah, demikian pula yang tersembunyi. Ucapan, perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi, semuanya masuk. Subhanallah jamaah. Seperti apa contohnya? Kal khaufi, takut. Ibadah yang mungkin tidak, agak kurang nampak, tapi ya terkadang juga karena saking takutnya kelihatan ya. Nah, tetapi takut yang dalam hati itu pun ibadah. Takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak diterima amalan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Khasyah, takut yang disertai dengan ilmu, lebih dalam lagi dari khauf. Tawakkal, menyerahkan segala permasalahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, wasiyam, puasa, wa ghairu dzalika min syara'i Islam, dan selain dari itu dari syariat Islam. Maka perhatikan di sini jamaah, ini ada ilmu penting. Jadi semua yang bentuknya ada kecintaan, ada ridho dari Allah adalah ibadah. Nah, kalau begitu jamaah, dan para ulama rahimahullahu taala menyebutkan suatu kaidah, dan ini kaidah yang berlaku dan berjalan di lisan-lisan para ulama kita, bahwasanya al aslu fil ibadati al hadar wal mana. Hukum asal yang namanya ibadah adalah terlarang, tidak boleh dikerjakan hatta yatiya dalil ala tahlilihi, sampai datangnya dalil yang menunjukkan tentang bolehnya. Maka kalau ini yang kita pegang dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kita akan berhati-hati dalam melakukan suatu ibadah. Kenapa jamaah? Apapun yang kita inginkan dari suatu ucapan kita, dari perbuatan kita, yang kita harapkan di dalamnya ada cinta, ada ridho, ada pahala, berarti itu ibadah. Dan ingat, ibadah asalnya adalah sesuatu yang terlarang, kecuali ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh jamaah, kita menghafal hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ini diuraikan oleh Syekhul Islam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Hadits Aisyah, rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kemudian ada orang, dia memberikan kesimpulan sendiri, 2 rakaat saja sebelum subuh sudah pahalanya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tiba-tiba atau pada suatu saat dia cepat ke masjid. Pas selesai azan, dia sebelum azan sudah di masjid. Setelah azan dia langsung mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Ternyata waktu masih panjang, dia tambah 2 jadi 4. Tapi dia lihat masih ada waktu, oh masih ada sekitar 4 menit, tambah lagi jadi 2, berarti sudah 6. Dengan anggapan bahwasanya 2 rakaat saja sudah pahalanya lebih baik dari dunia beserta isinya, gimana kalau 6?
Berarti dia 3 kali lipat. Apa yang dia harapkan? Supaya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bukan pahala yang dia dapatkan, malah dosa yang dia dapatkan. Kenapa jamaah? Karena tidak ada tuntunannya, tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah terlarang. Maka yang 2 rakaat ketiga dan keempat, rakaat 5 dan 6 itu terlarang. Tapi kan saya mengharapkan pahala Pak Ustadz. Betul, kita semuanya mengharapkan pahala dari ibadah yang kita kerjakan, tetapi harus sesuai dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah apa lagi jamaah yang mana orang lakukan tapi dia mengharapkan pahala dengan alasan saya supaya mendapatkan pahala? Maka semua ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi jangan coba-coba dikerjakan jamaah. Yang kita harapkan adanya pahala, kita harapkan adanya ridho, adanya cinta dari Allah, tidak boleh kita kerjakan. Tidak boleh kita kerjakan kecuali memang ada contohnya. Karena Rasulullah dalam hadits Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ay mardud, tertolak. Dalam hadits yang lainnya, man ahdatsa fi amrina ma laisa min fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang tidak ada tuntunan dari kami, maka pasti tertolak. Karena al aslu fil ibadah al hadr wal man, asalnya ibadah terlarang sampai datangnya dalil yang membolehkan. Maka hati-hati jamaah. Banyak hal-hal yang dikerjakan oleh umat Islam yang diharapkan ada pahala. Oh ini kan bagus, ini kan ada kecintaan. Hati-hati jamaah, ibadah tidak bisa sembarang kita lakukan dan kerjakan kecuali ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am, barakallahu fikum jami'ah. Nah, kita lanjut dari keterangan Syekh. Kata beliau, wa bidzalika, oleh karena itu, amarallahu jami'an nasi, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh manusia, wa khalaqahum laha, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka, menciptakan manusia dengan tujuan ini, anta budallaha mukhlisan lahuddin. Inilah jamaah, Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Bahkan dengan ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jinda manusia untuk ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Artinya makna adalah liya'budun, ya ya'buduni yuwahhiduni, supaya mereka itu adalah yuwahhiduni, mentauhidkan, mengesahkan, menyendirikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, menyendirikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Dan ingat ya, ibadah tadi terbagi 2, ada ibadah umum dan ada ibadah khusus. Ini kata beliau. Kemudian setelah itu beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau kembali mengingatkan yang namanya ibadah di pembagian yang lainnya ada 2 jenis yang lain. Ini juga bisa ditulis dengan rapi ya. Jadi tadi juga disebutkan ibadah terbagi 2, ada namanya ibadah khusus dan ada ibadah umum. Sekarang ini pembagian yang lainnya, ibadatun kauniyatun wa ibadatun syar'iyatun. Ibadah kauniyah dan ibadah syar'iyah.
Apa itu ibadah kauniyah? Kata beliau, ibadah kauniyah adalah al-khudu li amrillahi ta'ala al-kauni. Jadi adalah khudu, ketundukan seorang hamba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Jadi ketundukan, harus tunduk. Dan ini seluruh diperuntukkan untuk seluruh manusia. Wa hadhihi syamilatun li jami'il khalqi la yakhruju anha ahadun. Dan ini semua manusia, selama dia bernama manusia, maka dia ada namanya ibadah kauniyah. Adalah ketundukan secara menyeluruh. Dan ini mencakup seluruh manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada. Tidaklah segala sesuatu yang ada di langit dan bumi kecuali datang menghadap Ar-Rahman sebagai hamba. Itulah namanya ibadah kauniyah. Seluruh manusia adalah hamba. Walaupun dia berbeda statusnya, ada seorang pejabat, ada masyarakat biasa, ada yang punya kedudukan, ada yang punya kemuliaan, tetapi statusnya semuanya adalah abada, adalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya ibadah kauniyah. Baik orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang kufur, baik orang-orang yang baik maupun orang-orang yang fajir, semuanya masuk, adalah sebagai hamba. Dari hamba Ar-Rahman, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya ibadatun syar'iyah yang kedua, sama, al-khudu'u li amrillahi ta'ala asy-syar'i. Kalau yang tadi pertama itu harus mengharuskan keharusan, tidak boleh tidak sebagai hamba. Nah, yang kedua ini adalah ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat. Itu namanya ibadah syariah. Nah, tapi ini khusus. Khusus untuk siapa? Khusus untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang kedua ini ibadah syariah adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah-perintahnya sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jenis yang kedua. Jenis yang kedua. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, ada namanya ibadah kauniyah, ibadah yang seluruh manusia pasti masuk di dalamnya. Itu ibadah kauniyah, yang mana seluruh manusia adalah sebagai hamba. Sedangkan yang kedua adalah ibadah syariah, adalah ketundukan seorang hamba, tetapi ini diberlakukan bagi orang-orang yang taat dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wallahu taala alam bissawab. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ibadur rahman, hamba-hambanya yang Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mana dia berjalan di muka bumi dalam keadaan tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Dan ingat jamaah, kalau hanya ibadah secara kauniyah kita kerjakan, kita mengaku ini sebagai hamba, itu ibadah kauniyah namanya. Tapi kata Asy-Syaikh, an-nau'ul awal la yuhmadu alaihi al-insan. Kalau hanya kita kerjakan yang pertama, manusia tidak akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dipuji. Berbeda dengan jenis yang kedua.
pasti mendapatkan cinta, mendapatkan pahala, ridho dan pemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jenis yang kedua. Jadi bedanya adalah yuhmadu alaih. Kalau jenis ibadah syariah pasti dapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak jemaah? Taat terhadap perintah, menjalankan menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian di akhir kata beliau, ini panjang ya, ini mungkin sampai pembahasan kita untuk saat ini. Lihat, setelah beliau menguraikan bahwasanya ibadah adalah anta budallaha mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Dia, tidak boleh kepada yang lainnya. Maka semua yang namanya ibadah, ada cinta, ada ridho, ada pahala, ada harapan yang kita inginkan, itu semuanya ibadah dan tidak boleh kita kerjakan kecuali kepada Allah, dan tidak boleh kita laksanakan kecuali ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak orang-orang yang melakukan sesuatu dalam rangka mendapatkan, dia melakukan ibadah khusus di malam-malam tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada contoh dari Nabi. Maka itu tidak boleh jamaah, tidak boleh. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat selanjutnya kata Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala, wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Lihat, perkara yang paling mulia, yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah at-tauhid. Apa itu tauhid? Perhatikan ini harus paham betul. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tidak boleh kepada yang lainnya jamaah. Tidak boleh ibadah apapun namanya, yang penting ada di dalamnya harapan, cinta, mengharapkan adanya ridho, adanya pahala dari Allah, maka jangan serahkan kepada yang lainnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita serahkan? Itu namanya syirik. Maka inilah perkara yang terbesar, yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah mengesahkan Dia, ibadah semata kepada Dia, sehingga ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan ingat, yang namanya ibadah, mengesahkan Allah tidak akan mungkin terjadi. Wa hadza la yatahaqqaqu illa binafyin wa isbatin. Dan ini tidak akan mungkin terlaksana kecuali adanya penafian dan adanya penetapan. Coba perhatikan kalimat la ilaha illallah, itulah tauhid. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan 13 tahun hanya untuk menyuruh orang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ini berat konsekuensinya jamaah. Orang-orang Arab pada waktu itu Nabi inginkan qul la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Tapi mereka tidak mau. Kenapa jamaah? Mereka banyak ibadah, mereka ibadahi di sekitar Ka'bah. Berhala-berhala mereka banyak. Kalau diucapkan la ilaha illallah, otomatis sesembahan ini harus kita geser. Kenapa? Coba cermati la ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha illallah itu terdapat nafyun wa isbat. Adanya penafian dan adanya penetapan. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha, berarti itu mengatakan tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar. Itu penafian namanya. Menafikan sesembahan, menafikan semua yang diibadahi. Setelah itu baru dia tetapkan illah. Itu namanya penetapan. Illallah, kecuali Allah. Itu namanya isbat. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Banyak sesembahan jamaah, tetapi tidak benar.
Banyak sesembahan yang disembah tapi tidak hak. Maka perhatikan terjemahan la ilaha illallah ini butuh diperhatikan dan dicermati jamaah. Sebahagian kita dapatkan, sebagian orang-orang mengajarkan, mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah. Perhatikan ya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kira-kira bagaimana konsekuensi kalau ini yang kita ucapkan? Saat ini banyak yang dijadikan Tuhan. Iya, banyak. Tuhannya ini, Tuhannya ini, Tuhannya ini. Berarti semua yang dianggap Tuhan adalah Allah. Ini benar atau tidak? Tidak. Batil jamaah. Qul huwallahu ahad. Allah itu cuma satu. Ketika kita mengatakan, mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti banyak sekali Tuhan. Tuhannya ini berarti Allah. Berarti berbeda atau menyelisihi surah Al-Ikhlas. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Banyak yang disembah. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah bebatuan, ada yang menyembah kuburan. Berarti semua yang disembah itu adalah Allah semua. Kan begitu konsekuensinya. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti batu itu Allah. Benar kalau begitu? Kuburan Allah. Maka perhatikan jamaah, perhatikan makna yang benar. Sehingga kenapa kita butuh belajar supaya tidak keliru di sini. Yang banyak tersebar tidak ada Tuhan selain Allah. Banyaknya Tuhan itu berarti Allah banyak. Kalau kita mengatakan tidak ada sembahan selain Allah, banyaknya yang disembah, berarti semuanya disembah Allah, berarti batil. Berarti qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas itu tidak ada manfaatnya. Maka perhatikan makna yang benar. Tidak ada sesembahan yang hak. Harus ada yang benarnya. Banyak yang disembah. Orang menyembah batu, menyembah kuburan, ada yang menyembah laut. Tetapi itu tidak benar, berarti bukan Allah. Kan begitu? Sehingga makna yang benar adalah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah paham ya, supaya tidak keliru lagi mengartikan la ilaha illallah. Pak Ustadz, tidak ada Tuhan selain Allah, ini tidak benar, batil. Tidak ada sembahan selain Allah, itu juga tidak benar. Tapi Pak Ustadz, yang kami dapatkan dari ini, oleh karena itu kita belajar supaya kita tahu. Itu wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian yang terakhir kita sebutkan, masih ada waktu sedikit, berapa menit lagi. Tauhid itu terbagi tiga. Tauhid terbagi tiga. Yang pertama ada namanya tauhid rububiyah. Tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Adanya pengakuan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta, itu namanya rububiyah. Kita mengakui Allah maha kuasa, Allah yang maha mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menurunkan hujan. Itu namanya tauhid rububiyah. Kalau hanya pengakuan kita ini, Allah itu pemberi rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memasukkan, menurunkan hujan, memberi rezeki kepada kita, berarti kita itu belum masuk dalam Islam. Belum. Karena orang-orang kafir Quraisy dulu, orang-orang Quraisy dulu mengakui juga Allah itu pemberi rezeki, Allah itu yang mematikan, Allah itu yang menghidupkan. Tapi nyatanya Nabi tetap memerangi mereka. Yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Jadi adanya pengakuan
Allah adalah sebagai pencipta. Yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Ini yang kita bahas adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Menyendirikan, mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak ada yang lainnya. Itulah la ilaha illallah. Itu namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, afwan. Jadi tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang ketiga adalah tauhidu asma'i was sifati. Adanya pengakuan seorang hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama dan sifat. Jadi tauhid yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Kita adanya pengakuan kepada kita Allah punya nama Al-Malik, Al-Malik, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Khaliq. Ya, dan seterusnya, banyak sekali dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas. Hanya yang banyak tersebar hanya kita dapatkan pada umumnya ada 99, padahal itu bukan pembatasan, masih banyak lagi. Jadi ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala punya sifat. Apa sifatnya Allah? Al-Alim, Maha mengetahui. Al-Ghafur, Maha pengampun. Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Ar-Rahim, Maha penyayang. Ini dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu taala alam bisawab, karena waktu sudah masuk insyaallah taala. Ini yang bisa kita sebutkan insyaallah taala di waktu yang singkat ini, dan insyaallah taala di waktu yang akan datang akan kita lanjutkan dari pelajaran kita. Jadi antum murojaah, di murojaah supaya betul-betul memahami. Mudah-mudahan dengan itu bisa kita memperbaiki pemahaman kita, memperbaiki akidah kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, saya kira ini dulu yang mungkin saya bisa sampaikan ya di waktu yang singkat ini insyaallah ta'ala. Karena waktu masuk, lebih dan kurangnya kami mohon maaf atas kekurangan apa yang kami sebutkan. Kalau benar apa yang kami sampaikan itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kekeliruan dan kesalahan datanya dari diri saya dan dari syaitan, Allah dan Rasulnya pasti berlepas diri. Wallahu taala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.